Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Andi Guru Geografi. Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan salah satu dari 4 prinsip dalam ilmu geografi. Setelah persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip korologi pada dasarnya adalah landasan atau pijakan dalam ilmu geografi yang meninjau fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari penyebarannya, interrelasinya dengan fenomena yang lain, dan dapat diuraikan secara jelas dan terperinci. Sebagai contoh, prinsip korologi dapat digunakan dalam melakukan sebuah perencanaan wilayah. Misalnya akan membuat RT/RW sebuah kota, rencana tata ruang wilayah kota. Ada beberapa hal yang dibutuhkan, data-data faktual yang dibutuhkan, misalnya tentang sebaran penggunaan lahan. Dari sebaran penggunaan lahan akan dapat diperoleh informasi tentang bagaimana persebaran pemukiman, perkantoran, bagaimana sebaran lokasi-lokasi tempat pendidikan, bagaimana persebaran wilayah pertanian atau perkebunan yang ada di wilayah kota itu, bagaimana sebaran industri atau pergudangan, bagaimana persebaran wilayah kawasan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, misalnya terminal atau stasiun kereta api, tempat-tempat wisata, taman rekreasi kota, dan kawasan ruang terbuka hijau. Selain itu juga ada kawasan atau tempat-tempat lain, misalnya tempat pemakaman umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat-tempat lain yang ada di sebuah kota. Selain sebaran penggunaan lahan, juga diperlukan data pendukung yang lain. Sebagai contoh misalnya adalah data kependudukan. Dari data kependudukan nanti akan banyak diperlukan tentang jumlahnya, kepadatannya, pertumbuhan penduduknya, sebaran penduduk dalam pekerjaan. Selain itu juga diperlukan data misalnya tentang jaringan jalan. Jaringan jalan yang ada di kota, misalnya jalan arteri, jalan tol, jalan bebas hambatan, jalan kolektor, hingga jalan-jalan yang lain. Pendukung yang lain bisa ditambahkan misalnya tentang kawasan rawan bencana yang ada di wilayah kota itu. Dimulai dari gempa, apakah wilayah di kota itu termasuk daerah yang cenderung rawan gempa, di mana akan diketahui sebaran banjir yang terjadi, genangan rob yang akan melanda, kebakaran yang sering terjadi, gerakan tanah. Kemudian data pendukung yang lain misalnya adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dari sebaran-sebaran berdasarkan data yang ada, kemudian bisa diidentifikasi masalahnya. Misalnya adalah masalah penyempitan lahan pertanian, bencana banjir, kebakaran, kemacetan, kawasan kumuh, sanitasi, kemiskinan. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa diidentifikasi. Kemudian dari identifikasi itu kemudian dikaji interrelasinya terhadap gejala lain yang menyebabkan masalah itu terjadi. Misalnya adalah penyempitan lahan pertanian, itu ada karena ada faktor fenomena bertambahnya kawasan pemukiman yang itu memiliki pengaruh terhadap semakin menyempitnya kawasan lahan pertanian.
Kemudian bencana banjir akan dikaitkan dengan fenomena alam, misalnya curah hujan yang tinggi, iklim yang ekstrim, atau karena aktivitas manusia, misalnya karena penumpukan sampah. Interrelasi dari bencana kebakaran dengan kawasan yang padat penduduk. Ini juga sebuah kecenderungan yang sering terjadi di wilayah perkotaan. Kemudian kemacetan akan berinterrelasi misalnya dengan kondisi jalan, kondisi jam-jam sibuk, maupun kondisi sarana prasarana dari transportasi yang lain. Kemudian kawasan kumuh akan berinterrelasi misalnya dengan kemiskinan, dengan fenomena sanitasi yang jelek, yang ketiganya akan saling berkaitan. Nah, dari interrelasi gejala penyebab permasalahan tersebut, kemudian dapat dibuat deskripsi permasalahannya, meliputi permasalahan apa yang terjadi, di mana saja permasalahan tersebut, kapan terjadinya permasalahan tersebut, mengapa permasalahan-permasalahan yang di kota itu bisa terjadi, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan bagaimana proses terjadinya permasalahan tersebut. Sesuai konsep 5W1H dalam geografi, setelah dikaji kemudian bisa dibuat dalam deskripsi pedoman perencanaan kota. Sebagai contoh, di gambar ini adalah buku rencana tata ruang wilayah di kota Surabaya. Nah, contoh deskripsi pedoman nanti bisa berupa pedoman untuk penanggulangan masalah alih fungsi lahan, misalnya dengan pembatasan alih fungsi lahan, atau dengan kegiatan intensifikasi pertanian, atau dengan penataan daerah pesisir. Kemudian penanggulangan banjir, bagaimana caranya penataan ruang untuk penanggulangan banjir, misalnya dengan pembersihan sampah, pengerukan dasar sungai, atau perbaikan pada bendungan-bendungan yang ada, atau perluasan jalur-jalur air, penambahan jalur-jalur air. Kemudian penanggulangan kebakaran bisa berupa pelatihan ataupun bentuk kegiatan yang lain, misalnya perbaikan jaringan listrik. Sesuatu yang sering terjadi, sebab yang sering terjadi dari kebakaran misalnya adalah karena jaringan listrik yang jelek. Nah, nanti bisa jadi pemerintah kota akan memberikan perbaikan pada jaringan-jaringan listrik pada daerah yang rawan akan kebakaran. Kemudian pengembangan jaringan jalan mungkin ditambah, diperlebar, atau diperbaiki pada kondisi-kondisi jalan yang jelek, atau penambahan jalur-jalur untuk transportasi untuk menghindari kemacetan. Kemudian penataan kawasan kumuh, perbaikan kawasan bersanitasi rendah, hingga program pengentasan kemiskinan. Nah, berbagai contoh itu tadi kemudian akan dijadikan satu dalam sebuah rencana tata ruang wilayah kota. Jadi itu prinsip dari korologi adalah meninjau sebuah permasalahan atau fenomena geosfer menggunakan bagaimana persebarannya, bagaimana interrelasinya dalam ruang, dan dideskripsikan secara jelas dan rinci. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa korologi merupakan perpaduan dari prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.